وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sesungguhnya semua kerja-kerja agama, apakah itu dakwah atau pesantren atau yang lainnya, ini hanya bisa berjalan kalau ditolong oleh Allah. Kalau ditolong oleh Allah pasti akan berjalan, tetapi kalau tidak ditolong oleh Allah maka tidak akan mungkin berjalan. Maka itulah kenapa kita perlu banyak doa kepada Allah, termasuk istighosah. Maka pengalaman kita mana-mana pondok, mana-mana pesantren yang istighosahnya itu kuat, nanti kemudian tiba-tiba urusannya dimudahkan oleh Allah. Banyak kemudahan-kemudahan, banyak kebaikan-kebaikan. Sebaliknya yang istighosahnya itu lemah, nanti tiba-tiba datang masalah. Dan masalah itu bisa datang dari mana saja. Bisa dari ustadznya, bisa dari santrinya, bisa dari mutabarri'nya, ansornya, bisa jadi datang dari mana saja. Karena semuanya itu yang mendatangkan, yang menghilangkan semuanya hanyalah Allah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Maka istighosah itu mesti kita pentingkan, apalagi istighosah yang menjelang subuh, sepertiga malam yang terakhir, di mana dalam hadits disebutkan setiap sepertiga malam yang terakhir senantiasa ada seruan, hal min sa'ilin fa'u'tiyalah, hal min ta'ibin fa'atuba alaih, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Yang minta permintaannya dikabulkan oleh Allah, yang bertaubat diterima taubatnya, kemudian yang minta ampun diampuni dosa-dosanya. Dan itu amalannya kabeh wali, amalannya seluruh wali, amalannya para sahabat yang diajarkan, dicontohkan oleh yang mulia baginda Nabi SAW. Di dalam hadits sahabat itu di bab awal itu, fi sifatis sahabatil kiram radhiyallahu anhum ajmain, antara lain di sana disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu habis subuh itu beliau duduk sampai orang sekarang menyebutnya sampai isyraq itu, matahari setinggi tombak. Kemudian beliau menggoyang-goyangkan tubuhnya. Kemudian tiba-tiba beliau mengatakan, hari ini saya tidak lagi melihat orang-orang seperti para sahabat. Padahal Sayyidina Ali juga sahabat. Padahal Sayyidina Ali itu juga sahabat. Beliau mengatakan, hari ini saya tidak lagi melihat orang-orang seperti para sahabat. Maksudnya sahabat yang lebih dulu daripada beliau. Mereka kalau bangun subuh itu, kalau waktu subuh itu wajahnya pucat kekuningan karena saking banyaknya melek di malam hari. Kemudian kalau habis subuh tidak pergi dari tempatnya, bergoyang-goyang tubuhnya berzikir seperti pohon yang bergoyang-goyang di terpa angin. Jadi itu amalannya seluruh orang-orang soleh dahulu itu seperti itu. Termasuk amalan guru-guru kita. Jadi waktu ada wabsi setahun zaman Kiai Zairon rahimahullah, beliau mengatakan amalan guru-guru kita, amalannya Mbah Imam Ghazali, gurunya Mbah Kiai Mahmud itu kalau sepertiga malam yang terakhir bangun tahajud, doa, istighosah sampai subuh, kemudian habis subuh amalan sampai isyraq, sampai matahari setinggi tombak. Itu adalah waktu-waktu yang istimewa. Maka
bagaimana di setiap cabang dipentingkan, bukan hanya hitung-hitungan santrinya banyak, kemudian pemasukan bulanan banyak, ustadz banyak, donatur banyak, begini-begini. Jangan hanya bertumbuh kepada yang zuhir-zuhir. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu di awal-awal surat Al-Baqarah itu. Jadi hudal lil muttaqin, Al-Qur'an ini merupakan hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu sifatnya yang paling awal yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Jadi kita ini jangan biasakan ngandalkan yang zuhir-zuhir. Pengaturan zuhir itu penting. Pengaturan yang zuhir ditata sebaik-baiknya itu sangat penting. Tetapi lebih dari itu, kita itu mesti yakin bahwa semuanya itu akan berjalan apabila ditolong oleh Allah. Nah, buahnya yu'minuna bil ghaib akhirnya apa? Akhirnya tidak terkesan kepada yang zuhir lalu tawajuh kepada Allah. Karena sekarang yang baik-baik begini tidak akan jadi baik kecuali dikasih baik oleh Allah, dijadikan baik oleh Allah. Nah, ini pertama kali modalnya orang yang berjuang. Sehingga kalau doa istighosah itu ada kaitan kuat dengan yakin. Dengan yakin. Orang itu semakin kuat kokoh yakinnya, semakin kuat doanya. Maksudnya semakin mengandalkan doa juga. Tapi kalau orang itu yakinnya lemah itu juga kadang-kadang itu malas doa itu. Kok doa lagi, suruh doa apa no Pak? Suruh doa apa? Baik, alhamdulillah ini teman-teman semuanya. Ini musyawarah tahun ini sengaja pelaksanaannya itu kita akhirkan. Mengapa? Karena menunggu hasil tes. Karena menunggu hasil tes. Tes santri-santri yang dari cabang yang meneruskan ke Temboro. Jadi kita musyawarahkan bahwa mulai tahun ini sebagai bagian atau bentuk pertanggungjawaban orang-orang tua Temboro yang di pusat terhadap cabang-cabang itu, yaitu bagaimana santri-santri yang melanjutkan ke sini itu dites dengan sebaik-baiknya. Jadi pengetesan ini bagian dari pertanggungjawaban, pengontrolan bagaimana ustadz-ustadz yang di cabang itu sungguh-sungguh apa tidak di dalam mengasuh pesantren. Sungguh-sungguh apa tidak di dalam mentarbiyah mendidik santri-santri yang di sana. Kan kita anjurkan di cabang-cabang itu sampai kelas 5. Nah, ketika melanjutkan ke Temboro, tentunya adalah tesnya adalah ukuran tes kelas 5. Tetapi mereka itu tidak akan, kelas 5 itu kan hasil daripada pendidikan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 lalu muaranya di kelas 5. Kan begitu. Maka dari situ nanti walaupun mungkin belum 100% menggambarkan, minimal itu 80%, 90% itu menggambarkan bagaimana kesungguhan ustadz-ustadzah yang di cabang-cabang di dalam mentarbiyah mendidik mengasuh santri-santri yang di sana. Jadi sering saya mengatakan, kalau misalnya dari satu cabang itu ngirim 10 orang melanjutkan ke Temboro. Lalu dites, kemudian hasil tesnya itu 7 baik, 3 buruk, misalnya begitu. Jadi 10 orang melanjutkan ke Temboro. Lalu setelah dites hasilnya 7 baik, 3 buruk. Maka ini masih kita maklumin. Berarti artinya itu ya teman-teman ustadz-ustadzah yang di sana itu sudah sungguh-sungguh, nyatanya yang 7 baik.
yang 3 buruk. Itu kita maklumi itu. Karena di dalam setiap generasi itu ya selalu ada yang gitu-gitulah, yang kurang itu selalu ada lah. Sehingga walaupun dididik kayak apa itu ya kadang ya susah itu maklum itu. Tetapi kalau misalkan 10 orang dikirim ke Temboro, hasilnya 3 baik 7 buruk, bagaimana itu? Itu yang salah santri ini apa guru nih? Ayo cari. Jadi kalau hasilnya 3 baik 7 buruk, yang salah siapa ini? Nggak mungkin lah mosok goblok istimai bareng-bareng ya. Itu ya nggak mungkin gitu itu. Itu pasti ada sesuatu yang nggak benar atau kurang benar, kurang baik di dalam mendidik mereka itu, mengajar mereka itu. Maka inilah sehingga nanti akan menjadi evaluasi bagaimana kesungguhan di dalam mengajar di sana. Kemudian tesnya itu intinya 2, yaitu tes Qur'annya, lalu tes diniyahnya. Nah, tes Qur'an itu pertama tahfidnya. Kemudian yang kedua itu garis besarnya itu tajwid dan fasohahnya. Adapun tes tahfidnya itu nanti menurut keterangan. Hafal berapa? 10. Hafal berapa? 15 juz. Hafal berapa? Surah. Maka nanti modelnya seperti musabaqah hifdzul Quran itu. Cuma dimudahkan. Jadi misalkan dari pojok innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Suruh teruskan nanti sampai 10 ayat. Nanti dilompat juz 2, dilompat juz 3, tapi dari pojok atas semuanya. Itu nanti rata-rata berapa soal kemarin? Berapa soal? 5, 4. Jadi setiap 5 juz itu rata-rata 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan. Jadi kalau 10 juz berarti nanti 4 pertanyaan atau 6 pertanyaan, 15 juz dan seterusnya. Nanti walaupun lompat di situ itu kalau lancar ya lancar aja. Kalau yang enggak lancar ya enggak lancar. Terus kemudian yang kedua tes ukuran bacaannya. Tajwid dan fasohanya itu nanti dites suruh membaca, bukan hafalan tetapi dengan membaca. Dari situ nanti akan diketahui bagaimana mutu bacaannya dinilai dari tajwid maupun fasohahnya. Makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, terutama itu. Dan kemudian tes diniyahnya itu intinya itu bagaimana kemampuan baca kitabnya, baca sak nge'ropi sambil murodi. Adapun yang diteskan kitabnya Fathul Qorib. Artinya kalau Fathul Qorib itu kan semuanya. Kalau dia itu program A program A itu malah sudah Fathul Mu'in ketika kelas 5. Kalaupun program B nanti juga sudah juga itu Fathul Qorib itu. Jadi itu bawa kitabnya sendiri-sendiri. Kemudian yang satu suruh milih, yang satu dikasih soal ya. Jadi 2. Jadi babnya itu yang satu milih sendiri, yang satu dipilihkan. Tapi bawa kitabnya sendiri boleh. Nah, itu nanti dari situ bisa diketahui bagaimana kualitas diniyahnya itu. Jadi ini bagian dari untuk pertanggungjawaban dan pengontrolan bagaimana pendidikan di pusat itu. Nah, adapun nilainya itu karena ini bukan untuk penilaian secara detail, secara global saja. Intinya itu bagaimana yang diniyahnya itu bisa baca kitab apa enggak. Kalau dia bisa baca kitab, itu artinya punya istiadat, kesiapan untuk mengikuti pelajaran seterusnya di atasnya. Ya toh? Jadi nek Fathul Qorib kok iso maca terus bagus, bisa muradi, itu nanti insya Allah kalau diajar Fathul Mu'in, diajar Dasuki, diajar kitab-kitab daurah itu ya bisa mengikuti lah. Tapi kalau Fathul Qorib aja kok sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un,
Nah, itu ya gelap gulita nanti kelas seterusnya itu nanti. Kan begitu. Jadi tesnya itu bukan tes bukan tes hafal-hafalan apa namanya definisi-definisi takrifat itu enggak. Berapa tanya berapa enggak begitu. Jadi ya iso maca apa enggak gitu. Penekanannya itu membacanya benar, sak ngirobinya, lalu sak muradinya. Nah, kemudian kalau nilainya bagus sekali, nanti dikasih nilai A. Nilai A itu kalau diangkakan itu sama dengan dapat angka 5. Nah kemudian kalau bagus tok tanpa sekali, tadi kan bagus sekali. Bagus sekali, A angkanya 5. Bagus tok, B angkanya 4. Terus kemudian cukup, nanti nilainya C angkanya 3. Nah terus kalau kurang, D angkanya 2. Nggak mampu, itu nanti E angkanya 1. Jadi melok tok untuk biji sitok. Baik, ini kita bacakan hasil dari pengetesan yang kemarin itu dari An-Nur Siantar Medan. Ini putra ini, baru putra ini. Yang dikirim, yang mengikuti tes 16. Tahfidnya 4,08. Ini jumlah seluruhnya jadi 1 ini. Rata-rata 4,08. Diniyahnya 3,38. 408 itu berarti B plus ya. 3,38 itu apa? C plus. Kemudian Bengkulu yang ikut 11 orang putra ini. Tahfidnya 3,05 C plus. Diniyahnya 3,09 sama C plus ini. Betung yang ikut 13 tahfidz 2,55. Apa iki? Nah ya, tahfidz 2,55 apa berarti? D plus. Diniyahnya 2,58. Iki sengaja diwacane kene ben wisin Ustaz. Gak ada izin, meneh malah nih. Riau Kampar yang ikut 11 orang, tahfidz 2,89 D plus. Diniyah 2,80. Bengkalis 22 orang, tahfidz 2,99. Diniyah 2,37. Jadi jangan temannya juga banyak kok. Jangan begitu. Nyemplung rokok batu rokok ya loro ae. Gitu loh. Jangan temannya juga banyak. Jangan begitu. Mutong 50 orang. Tahfidz 2,91, diniyah 3,43. Pasar Kembang Riau. Pasar Kembang itu mana? Maaf. 7 orang. Tahfidz 2,90, diniyah 3,0. Pinrang 17 orang, tahfidz 2,91, diniyah 2,88.